Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari. Amma ba'du, jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ikhwan dan juga akhwat yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan limpahan nikmat, karunia dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya yang mutaba'ah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Jemaah rahimani Allah wa iyyakum, yang saya muliakan, yang saya hormati, ya moderator kita dan juga sahibu al-bait insyaallah Dr. Angga hafizahullah taala, yang alhamdulillah yang memberikan sarana dan prasarana bagi kita semua untuk senantiasa sedikit demi sedikit kita mempelajari tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, yang tentunya mudah-mudahan dengan datangnya kita ke masjid ini, kemudian dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar. Dan saya teringat kepada salah satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah bersabda, "Man wada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajril haji taman hajatuhu." Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid, dia datang ke masjid dan dia tidak menginginkan sesuatu kecuali ingin mempelajari kebaikan. Maksudnya di sini adalah ilmu, atau dia ingin mengajarkan kebaikan tersebut, berarti menyampaikan ilmu, maka baginya pahala seperti orang yang haji.
dan hajinya adalah haji yang sempurna. Yang tentunya ini merupakan perkara yang sangat besar, terutama kalau kita berbicara tentang kebutuhan kita kepada ilmu. Ini adalah merupakan kebutuhan yang sifatnya darurah, yaitu kebutuhan yang memang perkara yang mau tidak mau kita harus memilikinya. Kalau seseorang itu kepada makanan dan juga minuman, ya mungkin dia cukup makan dan juga minum sehari mungkin 3-4 kali. Akan tapi kebutuhan kita kepada ilmu, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ka'adani anfasi. Jadi kebutuhan manusia itu terhadap ilmu seperti kebutuhan dia terhadap jumlah nafas yang dia hirup. Karena kalau seseorang itu hidup tanpa adanya ilmu, maka tentunya dia akan binasa di dunia dan juga di akhirat. Apalagi kalau kita berbicara tentang kehidupan rumah tangga, yang dimana tentunya ini merupakan ibadah yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan seseorang kemudian sudah berumah tangga, maka Allah telah berikan setengah daripada agamanya. Bukankah kita pernah mendengar ada salah satu hadis Nabi SAW di mana beliau pernah bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi syarri tsani." Barang siapa yang menikah, kata Rasul, maka sesungguhnya dia itu telah menyempurnakan setengah daripada agama, dan bertakwalah kepada Allah di setengah daripada yang lainnya. Kemudian ketika seseorang itu menikah, dan dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasangan yang soleh dan solihah, maka ini merupakan anugerah yang paling besar. Nabi kita SAW beliau pernah bersabda, "Man razaqahullahu imra'atan solihatan faqad a'anathu 'ala syatri dinihi falyattaqillaha fi syarri tsani." Kata Rasul, siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya seorang istri yang berikan kepadanya setengah daripada agamanya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setengah agama yang lainnya. Dan ini tentunya hari ini kita tidak mungkin untuk mendapatkan kesempurnaan tersebut kecuali kalau kita memiliki ilmu. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita berbicara tentang fiqhul usrah atau fikih yang berbicara tentang hubungan rumah tangga, maka tentunya ini merupakan pembahasan yang sangat panjang. Mungkin kalau saya gambarkan seperti seseorang yang berenang dan menyelam di lautan yang sulit untuk mendapatkan tepiannya karena saking luar biasa banyak. Karena mungkin lebih daripada separuh daripada kehidupan kita itu kita habiskan di dalam kehidupan rumah tangga. Akan tapi tentunya seseorang ketika dia berjalan membutuhkan kepada basirah, yaitu membutuhkan kepada ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut akan menjadi lentera di dalam kehidupannya untuk bisa memutuskan satu perkara. Dan betapa banyak yang kita dapatkan hari ini di dalam kehidupan yang memang kita harus memiliki sikap yang jelas, dan kita harus berani untuk memutuskan satu perkara. Akan tapi tidak mungkin seseorang itu bisa memutuskan satu perkara dengan benar kecuali kalau dia memiliki ilmu. Ilmu itu adalah kiblat dari semua kebaikan. Kalau kita ingin bahagia, harus punya ilmu. Makanya kan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan, "Man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi." Kata beliau,
siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan akhirat, dia pun harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dia pun harus memiliki ilmu. Insyaallah, untuk pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini, saya diminta untuk menyampaikan perkara yang Masya Allah ini perkara yang sangat penting, yang mungkin kalau dikatakan harus ada di dalam semua kehidupan rumah tangga kaum muslimin, yaitu tentang romantisme rumah tangga, atau mungkin dalam bahasa Indonesia yang lebih fasihnya adalah keromantisan rumah tangga, yang wallahu a'lam mungkin bisa jadi sebab munculnya judul ini dengan berbagai macam alasan. Ini sebagai bagian daripada kebutuhan kita hari ini untuk mengetahuinya, atau mungkin ini sesuai dengan fakta dan juga realita didapatkan sebagian keluarga kaum muslimin yang jauh daripada kata romantis di dalam kehidupannya, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan, baik dalam akhlak, di dalam muamalah, semuanya telah jauh daripada apa yang dinamakan dengan romantis. Makanya orang-orang mengatakan, tapi insya Allah kalau di kita tidak ada, ketika baru nikah 1 bulan mereka mengatakan hada syahrul asal. Nah, ini namanya bulan madu. Kenapa indah semuanya, insya Allah. Suami ketika berbicara dengan istrinya dengan bahasa-bahasa yang enak untuk didengar. Begitu juga sebaliknya. Kemudian dari sisi perhatiannya, Masya Allah, luar biasa. Ini 1 bulan pertama. Akan tapi setelah bulan tersebut lewat, orang itu akan mengatakan wahada syahrul basal. Dan sekarang sudah masuk bulannya bawang. Tahu bulan bawang kan? Yaitu bulan yang tidak ada lagi keindahan di dalamnya, bau. Suami dan istri kok tidak menarik lagi. Begitu juga sebaliknya. Yang dilihat hanya kejelekan demi kejelekannya. Yang dulu dia anggap bahwa pernikahan itu indah, bahagia, ternyata tidak lagi didapatkan di dalam kehidupannya. Padahal kalau kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lam ara lil mutahabbai mithlan nikah." Kata Rasul itu, saya tidak pernah melihat ada orang yang paling mencintai, saling mencintai di antara keduanya, kecuali setelah seseorang itu menikah. Berarti kalau ada di antara kita, Pak, orang yang setelah menikah justru rasa kasih sayang romantis sudah hilang, berarti ada yang salah di dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dan kalau kita berbicara tentang romantisme di dalam kehidupan rumah tangga, yang saya tahu wallahu alam ketika lihat-lihat di internet yang disebutkan oleh sebagian orang tentang apa sih yang dimaksud dengan romantis, di mana mereka mengatakan romantis itu adalah satu momentum atau kejadian yang dirancang dengan penuh perhatian dan keindahan. Dan sebagian yang lagi mereka mengatakan yaitu suatu hubungan yang dilandasi dengan penuh kasih sayang dan kehangatan. Nah, ini yang dimaksud dengan romantisme. Berarti ketika seseorang romantis di dalam kehidupan rumah tangganya, berarti tatkala dia bermuamal dengan pasangannya dipenuhi dengan sifat kasih sayang, insya Allah, dan juga penuh dengan kehangatan. Nah, ini yang dimaksud dengan romantisme. Dan kalau kita kembalikan, Pak, Ibu yang dirahmati Allah, kepada kaidah-kaidah agama, berarti apa yang disebutkan oleh para ulama tentang definisi ini
sesungguhnya kita akan mengembalikannya kepada apa yang dinamakan dengan akhlak. Karena seseorang itu tidak mungkin akan memiliki rasa kasih sayang, dan seseorang itu tidak mungkin memiliki sifat hangat kepada yang lainnya kecuali kalau dia memiliki akhlak yang baik. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbicara tentang akhlak, beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Kata Rasul, sesungguhnya saya itu diutus oleh Allah yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan akhlak itu kan sifatnya luas. Ada yang dinamakan dengan akhlak kepada Allah, yang dinamakan dengan tauhidullah, kita mentauhidkan Allah. Kemudian ada yang dinamakan dengan akhlak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dinamakan dengan akhlak atas sesama manusia. Dan tentunya akhlak yang sangat penting yang harus kita pahami adalah akhlak antara seorang suami dengan istrinya. Karena mungkin terkadang kita itu kalau berbicara tentang adab dan juga akhlak, seseorang itu hanya memahami ketika orang lain kurang beradab kepada dirinya, kurang berakhlak, dia akan mengatakan berakhlak engkau. Padahal tentunya akhlak yang paling utama yang harus kita tunjukkan itu akhlak di dalam kehidupan berkeluarga. Makanya kan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana beliau bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasul. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling terbaik kepada keluarga, dan aku, kata Rasul, adalah manusia yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, inilah yang dinamakan dengan akhlak, atau dalam istilah yang lain dengan istilah adab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan barometer seseorang itu baik atau tidak, ternyata tidak ditunjukkan baik atau buruknya dia ketika bermuamalah dengan orang lain, akan tapi yang dijadikan barometer baik atau buruknya yaitu ketika dia bermuamalah dengan keluarganya. Karena di antara akhlak yang kita perlihatkan dalam keadaan yang paling terbaik, ternyata yang paling sulit itu adalah kita hari ini juga kita rasakan. Kalau kita bertutur kata dengan kalimat-kalimat yang indah, yang baik, sopan, santun di hadapan orang, insya Allah mudah. Di hadapan teman, di hadapan gurunya, di hadapan muridnya, kemudian di hadapan sahabat-sahabatnya, insya Allah mudah. Tapi menunjukkan akhlak yang baik di hadapan keluarga, itu adalah merupakan perkara yang paling sulit. Bahkan betapa banyak hari ini sebagian daripada suami yang Masya Allah kalau dengan teman-temannya bahasanya sopannya luar biasa, akan tapi ketika di depan istrinya kesopanan itu tidak ada, terbalik 180 derajat. Begitu juga di dalam sikap. Di hadapan orang, kalau dia dikasih sesuatu dia mengucapkan jazakallahu khairan katsiran, Masya Allah, baik kalimatnya. Tapi ketika dia mendapatkan istrinya di rumah yang setiap hari memasakkan makanan, yang setiap hari menyetrika bajunya, yang setiap hari mengurus anak-anaknya, apakah pernah dia mengucapkan jazakallahu khairan? Tidak pernah. Nah, ini akhlak. Yang tentunya padahal kalau kita lihat orang yang paling berjasa mungkin dalam hidup kita itu adalah pasangan kita. Begitu juga para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang wanita yang dia diberikan hadiah oleh temannya, dia bahagianya luar biasa. Sampai dia mengucapkan kalimat-kalimat yang Masya Allah, ungkapan dari kalimat syukur tersebut.
dia update di media sosial, dia mengatakan alhamdulillah saya diberikan hadiah oleh si fulan. Tapi dia lupa yang senantiasa memberikan nafkah makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, semuanya itulah suaminya. Tapi apakah pernah istri itu mengatakan jazakallahu khairan? Terkadang kita lupa terhadap perkara itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berbicara tentang bagaimana mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya, ya sengaja saya bawakan dulu tentang bagaimana akhlak Nabi supaya nanti kita bisa melihat bagaimana romantisme Nabi dengan keluarganya. Misalkan salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum afatumuhunna bi amanillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, wa lakum 'alayhinna alla yudina furshakum ahadan takrahunah, fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darbatan ghayra mubarrahin." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap wanita. Nah, ini wasiat dari Nabi, bertakwa kepada Allah terhadap wanita. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para laki-laki, para bapak yang dirahmati Allah, untuk bertakwa kepada Allah dengan wanita? Karena banyak di antara para suami yang dia lupa terhadap apa yang menjadi kewajiban dirinya untuk istri-istrinya. Kemudian Nabi ingatkan, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian telah mengambil mereka dengan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dijamin keamanannya oleh Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kemudian telah dihalalkan atas kalian kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat dari Allah. Ketika seorang suami datang kepada orang tua calon istrinya dahulu, kemudian dia berhadapan dengan wali dari wanita tersebut dan dia mengatakan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka itulah kalimat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya harus ingatnya ke sana. Harus ingat ke sana. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hak kalian atas mereka, ini kewajiban seorang wanita yang harus ditunaikan kepada suaminya. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah suaminya, yaitu orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya. Bahkan kalau seandainya itu adalah orang tuanya sendiri. Makanya ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya para ibu ingin membawa saudaranya ke rumah suaminya, wajib di dalam Islam untuk meminta izin terlebih dahulu. Bahkan dalam Islam itu Pak, seorang wanita tidak boleh memberikan makanan kepada siapapun yang dimana itu adalah makanan suaminya, kecuali telah mendapatkan izin daripada suaminya. Ada di dalam satu riwayat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang wanita untuk memberikan makanan kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya, atau mengeluarkan harta suami tanpa izin suaminya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'am? Wahai Rasul, bagaimana kalau yang dia berikan itu hanya sekedar makanan? Ya sayang gitu. Ketika seorang wanita memberikan makanan kepada tetangganya, ya kalau gak diberikan takut basi misalkan, ya dia berikan, tapi tanpa izin suami. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Dzaka afdhulu amwalina." Makanan itu adalah harta kami yang paling berharga. Berarti dari hadis ini tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang dia memberikan apa yang menjadi milik suaminya kecuali telah mendapatkan izin daripada suaminya. Kemudian kata Nabi, apabila mereka
melakukan pelanggaran-pelanggaran dan mereka melakukan kedurhakaan kepada suaminya, maka boleh dipukul, tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita untuk berbuat baik, terutama kepada seorang wanita. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dhila'in, wa inna a'waja syai'in fi dhila' a'lahu, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waj." Kata Nabi SAW, saya wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik terhadap wanita. Dan baik di sini, Pak, ucapannya baik, perbuatannya baik, akhlaknya juga baik. Dan salah satu bentuk kebaikan yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya adalah ketika dia romantis dengan istrinya dengan cara yang paling terbaik. Karena seorang wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk yang paling atas, dan itu bengkok. Jadi seorang wanita itu dari sisi penciptaannya bengkok. Makanya jangan heran kalau di sini ada sebagian para suami kalau mengarahkan istrinya sulitnya luar biasa. Karena kata Rasul itu, kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Tapi kalau seandainya engkau biarkan dan tidak diperbaiki, maka tulang itu akan senantiasa bengkok. Tapi apa yang disebutkan oleh Rasul, "Fastausu bin nisa'i khaira", berbuat baiklah kalian kepada wanita. Jadi solusinya cuma itu. Makanya ketika seorang suami tatkala mendapatkan, subhanallah, mungkin sebagian istrinya sulit untuk diarahkan, sulit untuk diberikan nasihat, berbuat baik saja kepada mereka dan berikan nasihat dengan cara yang paling terbaik, salah satunya yaitu dengan cara lemah lembut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini adalah akhlak yang diperintahkan oleh Nabi kita SAW untuk kita tampakkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga kalau seseorang itu memiliki akhlak yang baik, insya Allah untuk menjadi seorang suami yang romantis itu jauh lebih mudah. Kemudian untuk menjadi seorang wanita yang romantis kepada suaminya, insya Allah ini juga akan jauh lebih mudah, selama kedua-duanya memiliki akhlak yang baik. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang di antara salah satu hikmah kenapa Allah mensyariatkan seseorang untuk menikah, apa kata Allah dalam Al-Quran? "Wa ja'ala bainakum mawaddah", dan kami, kata Allah, jadikan di antara kalian itu rasa cinta. Kenapa Allah menyebutkan dalam ayat ini dengan kalimat mawaddah, tidak mahabbah? Meskipun kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, karena memang keterbatasan kata. Dalam bahasa Indonesia, mahabbah cinta, al-mawaddah juga sama artinya cinta. Padahal kalau mahabbah cinta itu biasanya kecintaan yang hanya terkait dengan fisik, dan itu mudah untuk hilang. Makanya seseorang itu terkadang cinta kepada istrinya, kenapa? Karena masih cantik. Kalau sudah tua, sudah hilang semuanya. Itu namanya mahabbah. Akan tetapi kalau mawaddah itu adalah kecintaan yang tidak berkaitan dengan fisik, dan itu akan memunculkan akhlak yang mulia. Dan itu tentunya tidak akan hilang dimakan dengan zaman. Itu namanya mawaddah.
Dan seseorang itu apabila benar dia di dalam mencintai istrinya mawaddah, maka tutur katanya pasti akan baik, akhlaknya akan baik. Dia tidak akan pernah menyakiti istrinya, tidak akan pernah berucap dengan ucapan yang kasar kepada istrinya. Oh, berarti sudah ada mawaddah di dalam dirinya. Tapi ini kan yang paling sulit untuk kita dapatkan hari ini. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang selama rumah tangganya berpuluh-puluh tahun dia tidak pernah itu. Ketika berucap, ucapannya dijaga kepada istri. Ketika dia berbuat, mungkin dia melakukan berbagai macam perkara yang itu tidak diperbolehkan di dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan sering, Pak, maaf, kita dapatkan itu ada sebagian daripada suami yang selama puluhan tahun dia berumah tangga dengan istrinya, mungkin kalau dihitung sudah ratusan kali dia memaki-maki istrinya. Mungkin sudah ratusan kali dia pernah menampar, kemudian memukul, yang itu subhanallah dalam Islam tidak pernah diajarkan dengan cara yang demikian. Atau mungkin ada sebagian orang yang ketika terjadinya permasalahan antara suami dan istri, dia tidak segan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang itu sesungguhnya kalimat yang sangat berbahaya. Apalagi kalau seseorang ketika bertengkar yang diucapkan adalah kalimat perceraian. Nah, ini berbahaya. Karena para ulama menyebutkan kalimat talak ketika kalimatnya adalah kalimat yang sharih, kalimat yang jelas. Ketika dia mengucapkannya meskipun tidak ada unsur niat, maka talaknya telah jatuh. Kecuali kalau kalimatnya adalah kalimat kinayah, kiasan, baru itu membutuhkan kepada niat. Dan ini kan tentunya perkara yang sangat berbahaya. Dan kalau kita lihat manusia yang paling romantis di dalam kehidupan rumah tangganya itu adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan tentang bagaimana kehidupan Nabi bersama keluarganya di rumah, bagaimana muamalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya di rumah, itu adalah ibunda kaum mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya para ulama menyebutkan ini, Pak, siapapun di antara kita yang ingin merasakan bagaimana romantisme rumah tangganya, maka hendaklah dia memperbanyak untuk membaca hadis-hadis Aisyah radhiyallahu taala. Karena memang para sahabat yang lain itu sulit untuk menembus rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada keterbatasan. Akan tapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan Nabi dengan keluarganya di rumah, itu semuanya biasanya diriwayatkan oleh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istri yang paling cerdas yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Aisyah radhiyallahu taala. Padahal masya Allah kalau dilihat dari sisi usia, Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala, akadnya pada usia beliau 6 tahun. Jadi akadnya itu di Mekah sebelum hijrah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru membina kehidupan rumah tangga dengan Aisyah itu di tahun kedua Hijriah di bulan Syawal. Pada usia Aisyah radhiyallahu taala berapa tahun? 9 tahun. Dan di tahun ke-11 Hijriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat. Berarti Aisyah radhiyallahu taala itu beliau hanya mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia kurang lebih hanya 10 tahun. Kurang lebih hanya 10 tahun. Tapi lihat dengan kecerdasannya masya Allah luar biasa. Berarti Aisyah radhiyallahu taala itu beliau telah menjanda pada usia 18 tahun. Usia yang masih sangat belia. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu yang sangat luar biasa.
Makanya saya akan coba membawakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin menunjukkan bagaimana romantisme kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga nanti bisa kita untuk mengamalkannya. Yang pertama, romantisme Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi perbuatan. Nah, lihatlah bagaimana Masya Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat romantis dari sisi perbuatan. Apa salah satu contohnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau kalau mandi, ini kalau mandi, maka beliau itu mandi dengan istrinya. Hadisnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid." Ini kata Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kebiasaan saya. Kan kalimat kana di dalam bahasa Arab itu menunjukkan al-mudawamatu wal istimrar, yaitu satu kebiasaan yang itu senantiasa berlanjut. Jadi bukan hanya sekali seumur hidup, tidak, akan tapi itu rutinitas, kebiasaan. Kebiasaan saya, kata Aisyah radhiyallahu taala, itu mandi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bejana. Jadi ada wadah, kemudian mereka berdua mandinya di sana. Dan Aisyah radhiyallahu taala membawakan lafaznya dengan kana, kebiasaan. Berarti mungkin kurang lebih selama 10 tahun itu. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau gilirannya dengan Aisyah, kalau mandinya senantiasa bersama. Nah, mungkin kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita dari sisi yang pertama ini saja sudah banyak yang ditinggalkan. Betul Pak ya? Hah? Betul atau tidak? Masih. Gimana dong? Pada masih kan? Iya. Ya kalau yang ditanya masih muda, coba yang jenggotnya sudah agak memutih. Iya. Gimana Pak? Masih? Ya ini yang khusus sudah menikah. Dan ini Masya Allah romantisnya luar biasa. Dan terkadang hal ini banyak sebagian orang yang merasakan malu. Innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu daripada yang namanya hak kebaikan. Dan ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Jadi jangan pernah kita membayangkan yang namanya ibadah itu hanya duduk di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Ibadah itu, sebaik-baik ibadah itu adalah kalimat yang baik atau perbuatan yang baik yang menyebabkan seseorang itu merasakan kebahagiaan. Bukankah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idkhalus surur fi qalbil mu'min shadaqah." Ketika seseorang itu memasukkan kebahagiaan di dalam hati seorang muslim, itu adalah bagian daripada sedekah. Dan ini juga merupakan perkara yang sangat luar biasa. Dan kalau seandainya kita merasa, mungkin sudah tidak pantas. Mungkin kalau orang yang usianya di bawah 30 tahun, mungkin iya tidak jadi masalah ketika mereka mandi bersama dengan istrinya. Akan tapi kami mungkin sebagian ikhwan atau sebagian akhwat yang usianya sudah di atas 50 tahun, sudah lagi merasakan mahal. Padahal Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menikah dengan Aisyah, usia beliau sudah di atas 50 tahun. Kurang lebih 55 tahun ketika beliau mulai membangun rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu taala. Nah, ini kan merupakan contoh yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ini masih dari hadits Aisyah radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, ini riwayat Imam Muslim yang saya bawakan. Beliau mengatakan sebagaimana hadits Aisyah,
Meskipun tentunya dalam masalah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, tapi mayoritas di dalam mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan kalau persentuhan itu dengan bukan mahram maka membatalkan wudu, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Meskipun di dalam mazhab Hanabilah mereka mensyaratkan kalau ada syahwat, tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak membatalkan sama sekali. Kenapa demikian? Karena Nabi kita SAW kalau beliau akan melaksanakan sholat, beliau itu mencium istrinya, dan mencium itu lebih tinggi dibanding dengan hanya sekedar menyentuh. Nah, ini kebiasaan Nabi kita SAW. Kemudian lihat dalam perbuatan yang lain. Nabi SAW itu Pak, biasa beliau tiduran di pangkuan istrinya. Jadi Nabi SAW itu biasa beliau tiduran di pangkuan istrinya. Ini juga sama hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Abi Dawud, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dan yang lain-lain, di mana Aisyah radhiyallahu taala beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ra'sahu fi hijri fayaqra wa ana haidun. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, di mana beliau itu meletakkan kepalanya di pangkuanku. Jadi Aisyah itu kemudian Nabi tiduran di atasnya. Fayaqra wa ana haidun. Kemudian Nabi membaca Al-Quran, sedangkan saya saat itu sedang dalam keadaan haid. Dan ini Masya Allah luar biasa. Jadi Nabi SAW tiduran biasa, dan tidurannya itu di pangkuan Nabi SAW. Coba bayangkan kalau bapak-bapak hari ini mempraktekkan ini, ya, ketika di rumah kemudian suaminya tidur, kemudian sambil diusapan, gitu ya. Insya Allah Pak, rasa capek, rasa lelah yang didapatkan di luar rumah itu hilang seketika. Ya, betul atau tidak? Iya, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai suami itu ketika pulang ke rumah hanya dimarahin terus. Apalagi ketika pulang ke rumah itu tidak membawa uang, dimarahin. Nah, ini tentunya kasihan. Lihat, Masya Allah, Nabi kita SAW luar biasa dengan Aisyah radhiyallahu taala. Ya, mungkin hari ini sebagian daripada ibu sering melakukannya, tapi itu kepada anaknya. Ketika anaknya sedang main kemudian ditidurkan di pangkuannya mungkin. Akan tapi sebagian itu semua ada orang-orang yang tentunya juga sama membutuhkan, yaitu seorang suami. Aisyah radhiyallahu taala, beliau itu menyimak bacaan Quran Nabi dan Nabi sambil tiduran. Makanya seorang wanita yang sedang haid diperbolehkan bagi mereka untuk menyimak bacaan Al-Quran. Dan itu bukan merupakan bagian daripada perkara yang dilarang di dalam syariat Islam. Ini contoh juga dari Nabi SAW. Kemudian di antara bentuk romantisme di dalam kehidupan rumah tangga itu adalah ketika kedua belah pihak saling gotong royong dan saling membantu. Suami itu peka dengan apa yang dikerjakan oleh istrinya sehingga dia membantunya. Begitu juga sebaliknya. Makanya Al-Aswad ketika beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau bertanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahli. Kata Al-Aswad, wahai ummul mukminin Aisyah, apa sih yang biasa dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumahnya? Beliau ingin tahu nih Nabi itu kalau di rumah seperti apa. Karena Nabi SAW kalau beliau keluar rumah, Masya Allah, seorang orator yang sangat luar biasa kalimat-kalimatnya. Beliau adalah panglima perang, beliau adalah seorang pemimpin bagi umatnya, luar biasa. Dikagumi, diidolakan, kemudian dihormati oleh seluruh para sahabatnya. Tapi mereka nggak tahu kalau di rumah itu seperti apa.
Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana fi mihnati ahli, fa idza hadaratis shalah qama ila shalah." Ini hadisnya hadis Al-Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau di rumah itu biasa membantu pekerjaan istrinya. Tapi apabila telah hadir waktu sholat, telah dikumandangkan azan, beliau keluar dari rumahnya kemudian melaksanakan sholat. Nah, ini juga Masya Allah salah satu bentuk romantisme dalam kehidupan keluarga. Jadi suami yang suka membantu pekerjaan istrinya. Meskipun tentunya di luar rumah dia adalah orang yang posisinya mungkin sebagai seorang direktur, mungkin seorang guru, seorang ustaz. Kemudian dia adalah orang yang sangat dihormati oleh manusia yang lain. Tapi ingat, ketika masuk ke rumahnya, dia bukan siapa-siapa, tapi dia hanya sebagai seorang suami. Yang dimana di antara salah satu tugas suami adalah membantu kesibukan istrinya. Ya mungkin juga hari ini kita sulit untuk mendapatkan suami-suami yang demikian. Bahkan ada sebagian suami yang selama hidup rumah tangga sudah 25 tahun lebih, dia belum pernah sekalipun membelikan beras untuk istrinya. Jadi yang beli beras itu istrinya sendiri. Dia hanya ngasih duit saja seperti itu. Kemudian juga mungkin ada sebagian suami yang tidak pernah mau untuk belanja ke pasar dengan istrinya. Atau mungkin ketika di rumah dia membantu istrinya di dalam memasak, di dalam mencuci, di dalam membersihkan rumah. Padahal Masya Allah itu adalah bagian daripada ibadah juga kepada Allah. Coba, di antara kita hari ini siapa yang ketika masuk ke rumah melakukan perkara-perkara yang demikian? Lihat istrinya sedang apa? Sedang masak, ikut masak, membantu. Kemudian ketika istrinya sedang sibuk mencuci, maka dia pun ikut membantu mencuci. Nah ini Masya Allah, saya yakin kalau di sini bapak-bapak seperti itu semuanya, Insya Allah Pak, antum diizinkan untuk kawin lagi. Iya. Kenapa? Karena baiknya luar biasa, Masya Allah. Tapi ini mau-maunya setiap hari poligami terus, tapi akhlaknya masih buruk di dalam keluarga. Satu saja istrinya masih buruk, apalagi kalau lebih dari itu. Tidak pernah membantu, tidak pernah sensitif dengan apa yang diinginkan oleh istrinya. Nah maka tentunya ini juga harus diperbaiki oleh kita. Jangan gengsi. Dan jangan pernah kita merasakan malu, Ustaz. Masa saya sudah badannya besar, kekar gitu ya. Kemudian jenggotnya lebat mungkin di sini. Masa saya harus nyapu di rumah, di halaman rumah? Malu kata dia. Gak usah malu. Ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Dan niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW beliau pun mencontohkan hal yang demikian. Berbicara tentang kepemimpinan, Nabi ahli. Berbicara tentang ilmu, Nabi SAW mudah punya ilmu. Berbicara tentang masalah kesolehan, Nabi adalah orang yang paling soleh dan manusia yang paling takwa kepada Allah. Berbicara tentang keberanian, Nabi adalah orang yang paling berani. Kita tidak akan pernah mendapatkan orang yang paling berani di dalam kehidupannya melainkan Nabi SAW. Nah lantas kita yang hari ini mengatakan saya itu sunni, saya itu ahlu sunnah wal jamaah, saya itu salafiyun, akan tetapi di dalam prakteknya mungkin masih jauh dari apa yang dia laksanakan untuk mencontoh dan meniru kehidupan Nabi SAW. Kita harus ingat Pak, bahwa ibadah itu kan sifatnya syumuliyah, universal. Jadi jangan sampai kita menerapkan sunnah hanya dalam masalah apa? Sholat saja. Seseorang mungkin dia Masya Allah telah menerapkan sunnah di dalam prakteknya, tapi dalam muamalah dengan keluarga belum dipraktekkan. Nah ini juga berbahaya. Karena Islam itu kan sifatnya apa? Menyeluruh. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Berarti dalam masalah berdagang terapkan syariat Islam, dalam pernikahan terapkan syariat Islam, dalam berbicara terapkan
perkara syariat Islam, dalam akidah, dalam tauhid, dalam ibadah, dalam semua perkara itu kita kembalikan kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh dari Nabi. Bukankah tatkala kita mendengar salah satu kabar yang dikabarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kita itu hanya dua. Kita mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar, kemudian saya taat. Kemudian saya taat. Nah, ini adalah contoh di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu senantiasa membantu istrinya. Kemudian lihat romantisme Nabi ini. Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat ada istrinya yang nangis, maka beliau adalah orang yang pertama kali mengusap air matanya sebelum diusap oleh orang tersebut atau oleh istri tersebut. Safiyah bintu Huyai radhiyallahu ta'ala anha, yang dimana beliau adalah salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan pernah suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersamaku, jadi sedang safar, dia keluar kota. Kemudian ketika itu merupakan giliran Safiyah untuk ikut dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata beliau, saya itu ketika berjalan yang lambat, karena unta yang saya tunggangi, kata Safiyah, itu adalah unta yang sudah tua, jadi tidak bisa lagi berlari cepat. Kemudian beliau itu tertinggal dengan kafilahnya ketika itu, beliau tertinggal. Kemudian dikasih tahu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Safiyah tertinggal. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyusulnya dalam keadaan mendapatkan Safiyah sedang nangis. Beliau sedang nangis. Kata Safiyah mengatakan, ya Rasulullah, hamaltani ala ba'irin bati. Wahai Rasulullah, kenapa engkau membawaku dan menaikkanku ke atas tunggangan yang lambat jalannya? Sambil nangis. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu bi yadayhi 'ainaiha wa yuskituha. Maka Nabi itu tatkala melihat Safiyah sedang nangis, beliau usap air mata Safiyah dengan tangan beliau dan beliau menghibur Safiyah sampai beliau itu tidak lagi menangis. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Coba kalau kita hari ini melihat istrinya nangis, dicarikan, coba udah ketemu milu, kan gitu ya. Iya. Tapi Masya Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ketika melihat istrinya dalam keadaan sedih, dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Masya Allah hadis ini hadis yang sangat luar biasa, menunjukkan bagaimana kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau bermuamalah dengan istrinya. Kemudian diusap air matanya. Masya Allah, ini romantisnya luar biasa. Tapi tentunya yang menangisnya juga adalah menangis yang apa? Yang sungguhan gitu. Bukan pura-pura menangis. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau menghibur Safiyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini juga silahkan. Ini merupakan salah satu contoh yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua menghadapi istri dalam keadaan mereka sedang sedih. Ini juga hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala. Ini sesungguhnya banyak contohnya, tapi saya yakin tidak akan selesai hari ini. Saya ambil satu contoh yang lain, karena sekarang sudah mendekati waktu zuhur. Karena waktu zuhur sekarang kan setengah 12 lebih sedikit ya, supaya nanti ada sesi tanya jawab. Yang terakhir pada pertemuan ini, contohnya adalah dalam istilah bahasa Inggris itu apa? Ladies first, itu bacaannya. Yaitu seorang suami itu harus menjadi pelayan yang optimal untuk istrinya. Ini para suami harus menjadi pelayan bagi istrinya.
Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadisnya sahih dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini juga kisahnya terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau Safiyah bintu Huyai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kharajna ila al-Madinah, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawwi laha wara'ahu bi'aba'atin thumma yajlisu 'inda ba'irihi, fayad'u rukbatahu fatad'u Safiyyatu rijlaha 'ala rukbatihi hatta tarkaba." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyiapkan sendiri tempat duduk Safiyah di belakangnya, yaitu dengan kain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau duduk di antara keduanya dan beliau memposisikan lututnya, jadi beliau itu jongkok, Pak. Kemudian jadikan lututnya itu sebagai tangga untuk naiknya Safiyah ke atas tunggangannya. Karena kan seseorang itu kalau mau naik ke atas onta itu ada tandunya kan, ada saung-saungnya. Nah itu disiapkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Safiyah itu akan naik, karena memang unta itu kan tinggi, dan Safiyah radhiyallahu taala anha itu beliau adalah salah seorang istri Nabi secara postur tidak terlalu tinggi. Nabi letakkan lututnya, kemudian itu jadikan injakan oleh Safiyah sehingga beliau bisa naik ke atas untanya. Nah ini Masya Allah pelayanan yang sangat luar biasa. Coba kalau kita juga sama demikian hari ini. Kita tahu bahwa istri itu akan apa? Akan keluar rumah. Contohnya ingin berkunjung ke rumah teman-temannya, disiapkan oleh suaminya. Ini buat ongkosnya, ini kendaraannya, ini bajunya juga sudah disetrikakan oleh suaminya, kemudian istrinya tinggal menggunakannya. Ini Masya Allah Pak, luar biasa. Luar biasa. Ustaz, bukankah itu adalah kewajiban istri? Kewajiban istri itu sesungguhnya taat kepada suami. Dan seorang suami tatkala dia mampu untuk berkhidmat dalam artian memberikan pelayanan yang paling terbaik kepada istrinya, silakan dia laksanakan. Makanya tidak mengapa juga Pak, kalau misalkan istri kita mengatakan, aduh saya lapar, suaminya masak. Setelah masak dia suapin istrinya. Ketika istrinya mau minum dia berikan apa? Airnya. Nah ini juga bagian daripada romantisme di dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun tentunya kita anggap aneh perkara ini. Oh ini lebay. Bukan lebay, tapi ini adalah bagian daripada sunnah dan juga contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Nabi itu kepada Safiyah, dan ini disaksikan oleh para sahabat. Jadi sahabat itu melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan keperluan istrinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lututnya dijadikan sebagai injakan oleh Safiyah sehingga beliau bisa naik ke atas untanya. Keromantisan di hadapan orang lain selama tidak berlebih-lebihan, insya Allah ini tidak mengapa dan diperbolehkan. Contoh misalkan ketika antum sedang jalan-jalan dengan istri dan mau nyebrang, jadi tuyunlah gitu. Jangan sampai ini mas suaminya ketika istrinya akan nyebrang gak mau apa? Nyebrangin gitu. Dia mengatakan sudah malu kata sama orang, tidak usah malu. Karena ini juga adalah bagian daripada sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya pembahasannya sangat banyak dan masih banyak lagi nanti contoh-contoh bagaimana supaya kita menjadi keluarga yang romantis sesuai dengan tuntunan dan juga petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keterbatasan waktu, ya supaya ada waktu untuk sesi diskusi atau sesi tanya jawab, mungkin saya cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan insya Allah bisa disempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. See you next kajian. Wassalam.